Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai sumber hukum positif, tata urutan perundang-undangan, serta teori Stephen Bow atau teori tangga. Apa sih hukum positif? Hukum positif atau juga bisa disebut dengan ius constitutum adalah suatu hukum yang sedang berlaku pada wilayah tertentu atau negara tertentu. Artinya, hukum tersebut sudah ada dan sedang diberlakukan. Di Indonesia sendiri, hukum positif dalam bidang pidana, contohnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam bidang perdata, contoh hukum positifnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena kedua buku tersebut atau kedua kitab tersebut itu sudah diberlakukan di wilayah hukum Indonesia. Hukum positif di tiap negara atau tiap wilayah itu berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pembentuknya dan juga dari sumber hukum positif tersebut. Di Indonesia sendiri itu dikenal adanya Pancasila sebagai sumber tertib sekaligus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Artinya, hukum-hukum yang ada di Indonesia itu bersumber daripada Pancasila tersebut. Hukum-hukum di Indonesia itu tidak boleh bertentangan ataupun melawan kaidah-kaidah dan juga nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia itu dikenal hierarki perundang-undangan. Artinya, undang-undang yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah itu tidak boleh saling bertentangan, terutama bagi undang-undang yang nilainya itu di bawah itu tidak boleh melanggar nilai-nilai undang-undang yang berada di atasnya. Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu telah dijelaskan mengenai tata urutan perundang-undangan Indonesia yang dimulai dari Undang-Undang Dasar sampai yang terendah yaitu peraturan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia itu juga mengadopsi dari teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu teori Stephen Bow atau teori tangga. Hans Kelsen melalui teorinya yaitu teori Stephen Bow menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan sebuah anak tangga dengan kaidah-kaidah berjenjang, dengan norma-norma hukum yang paling rendah harus berpegang teguh pada norma-norma hukum yang paling tinggi. Ini sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana peraturan daerah di posisi paling rendah itu harus berpegang teguh dengan norma-norma hukum yang berada di atasnya, baik itu peraturan pemerintah, perpu, ataupun undang-undang, atau juga undang-undang dasar. Artinya tidak boleh peraturan daerah yang isinya itu bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Di dalam teori Stephen Bow itu sendiri juga terdapat adanya ground norm, atau juga biasa kita kenal dengan kaidah-kaidah dasar atau norma yang paling mendasar. Ground norm sendiri yang Hans Kelsen mengungkapkan bahwa ground norm itu masih bersifat abstrak atau general atau secara umum. Norma dasar di Indonesia sendiri yaitu ada di Pancasila. Mengapa demikian? Karena Pancasila sebagai jiwa bangsa itu membuat nilai-nilai dasar yang masih general, yang masih umum, yang nantinya hukum-hukumnya Indonesia harus berpatokan, harus berkaitan, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Istilah norms atau istilah norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen itu diartikan sebagai imperative forthright, yaitu suatu peraturan hukum yang harus diikuti. Dan selanjutnya Hans Kelsen juga membedakan kedua norma tersebut atau kedua norma itu dengan general norm atau abstract norm yang dibentuk oleh lembaga-lembaga atau badan-badan legislatif, dan juga individual norm atau concrete norm yang dibentuk oleh lembaga-lembaga eksekutif. General norma adalah kaidah-kaidah yang berlaku umum. Contohnya yaitu Undang-Undang Dasar dan juga undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya. Sedangkan individual norma adalah kaidah-kaidah yang berlaku khusus. Itu mengikat seseorang tertentu yang identitasnya itu diketahui secara jelas. Contoh dari individual norma adalah
ketetapan-ketetapan hakim dalam sebuah perkara. Setelah tadi kita membahas bagaimana teori Stephen Bow atau teori tangga yang menyatakan bahwa norma yang paling rendah itu tidak boleh bertentangan dan harus berpegang teguh dengan norma yang paling tinggi. Sekarang kita akan menunjukkan salah satu contoh bagaimana penerapan teori tersebut dalam hukum di Indonesia. Kita ambil kaidah dasarnya, itu sudah pasti Pancasila. Selanjutnya di bawahnya yaitu ada Undang-Undang Dasar. Kita ambil contohnya yaitu pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian turun lagi ke norma yang di bawahnya yaitu adalah undang-undang. Kita ambil contohnya yaitu UPA nomor 5 tahun 1960 pasal 19 ayat 1. Kemudian turun lagi ke bawahnya yaitu ada peraturan, di mana kita ambil contohnya yaitu peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kemudian kita turun lagi ke norma yang paling bawahnya yaitu berupa ketetapan-ketetapan. Apa sih ketetapan yang telah diwujudkan atau telah dibuat dari kaidah dasar, kemudian turun lagi ke undang-undang dasar, kemudian turun lagi ke undang-undang, kemudian turun lagi ke peraturan, dan sekarang kita ke ketetapan. Ketetapan yang disebutkan yaitu adalah penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu sesuai dengan undang-undang dasar yaitu untuk kemakmuran rakyat. Maka proyeksi teori Stephen Bow itu ada di hukum Indonesia. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa hukum di Indonesia itu mengadopsi teori dari Hans Kelsen, yaitu teori Stephen Bow atau teori tangga yang menyatakan norma hukum yang paling rendah harus berpegang teguh pada norma hukum yang paling tinggi. Jadi kesimpulannya teman-teman, sumber hukum positif tiap negara itu berbeda-beda, tergantung dari kaidah dasar atau grundnorm dari tiap-tiap wilayah tertentu atau wilayah-wilayah tersebut. Di Indonesia, grundnorm atau kaidah dasar yaitu Pancasila, yang mengakibatkan hukum-hukum yang ada di Indonesia, hukum-hukum positif yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dan melawan Pancasila. Kemudian tata urutan perundang-undangan itu tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang menjelaskan dari paling atas yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma yang paling tinggi, kemudian peraturan daerah sebagai norma yang paling rendah. Itu menjadi sebuah satu kesatuan hukum, menjadi satu kesatuan suatu peraturan yang tidak boleh adanya pertentangan di antara urutan-urutan hukum tersebut. Kemudian teori Stephen Bow yang menyatakan bahwa hukum memiliki sebuah tangga yang berisikan kaidah-kaidah akan norma. Sekian pembahasan mengenai sumber hukum positif serta tata hukum perundang-undangan di Indonesia dan penjelasan mengenai teori Stephen Bow atau teori tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.